corazón, mi corazón. Te lo dije bien alto. Permanece a la escucha. Permanece a la escucha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dia Ayu dengan ujung NIM 153. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan mewawancarai mengenai para anak muda yang lebih tertarik pada budaya luar akibat perkembangan iptek. Baik, di sini saya sudah bersama dengan Kak Febri sebagai salah satu pengurus kesenian kuda kepang. Baik, di sini saya sudah bersama dengan Kak Febri sebagai salah satu pengurus kesenian kuda kepang. Saya dulu, Kak. Ya, halo. Baik, langsung ke pertanyaan ya, Kak. Siap. Bagaimana solusi Kakak sebagai pengurus kesenian kuda kepang agar anak-anak muda mau meramaikan lagi kesenian kuda kepang ini? Ya, terus terang ya, Mbak ya. Ya. Kalau saya sebagai pengurus kuda kepang itu buat bisa tertarik anak-anak muda itu satu harus menciptakan wadah. Wadah itu misalkan dari sanggar kesenian. Kalau kita udah punya wadah sanggar kesenian itu, otomatis kita akan bisa menarik perhatian anak-anak muda sekarang bisa mengikuti bahkan mau melestarikan kebudayaan itu sendiri. Contohnya kuda kepang dan mungkin banyak lain sebagainya ya. Mungkin saya sebagai pengurus kuda kepang ya, saya selaku pengurus ya mungkin salah satunya itu menciptakan ke gedung kesenian sanggar kesenian turut tarik kuda kepang itu sendiri. Kira-kira seperti itu. Baik, lalu bagaimana pengaruh perkembangan iptek pada orang yang lebih tertarik pada budaya luar ya, Kak? Ya, pengaruh terhadap ilmu perkembangan teknologi terhadap budaya luar ya mungkin anak-anak muda sekarang kan banyak sih yang tertarik pada budaya luar. Contohnya misalnya asing budaya-budaya luar kan banyak sih. Kan misalkan dari Cina itu ada apa namanya kesenian barongsai ataupun apa. Bahkan kalau kita telusuri itu kan lebih baik kita mengakui budaya lokal daripada budaya luar, itu akan berdampak kan kurang baik. Sedangkan kita punya budaya kok kenapa dampaknya kok malah lebih tertarik ke budaya luar. Bahkan kita kan banyak budaya loh di Indonesia itu, banyak keragaman budaya, terus banyak kesenian, misalkan pada apa kesenian kuda kepang dan lain sebagainya, itu pun kurang bagus dampaknya, malah kita seolah budaya kita akan ditinggalkan gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi, apa akibat dari anak muda yang lebih tertarik pada budaya luar terhadap perkembangan kesenian kuda kepang? Akibatnya ya otomatis cenderung anak muda sekarang akan lupa terhadap kesenian tradisional. Pada umumnya kuda kepang itu akan lupa, intinya tidak mau melestarikan apalagi mengakuinya, sedangkan dia lebih tertarik kepada budaya luar. Kira-kira seperti itu akibatnya. Lantas, bagaimana perkembangan iptek mempengaruhi minat anak muda terhadap eksplorasi, penyerapan, dan adopsi budaya luar? Perkembangan ilmu perkembangan teknologi ya banyak sih mempengaruhi terhadap budaya luar. Misalkan orang yang lebih cenderung ke budaya luar, tentunya budaya kita akan dilupakan. Ya tadi saya sudah bilang pengaruhnya seperti itu tadi kan, tidak mau mengakui budaya sendiri, lebih baik mengakui budaya luar. Padahal kalau misalkan kita akui itu kan banyak sekali sih apa namanya filsafat dan apa makna yang terkandung dalam kebudayaan lokal. Kenapa sih kok anak muda sekarang lebih cenderung ke budaya luar? Kira-kira seperti itu. Setelah itu, bagaimana pengaruh konten digital atau platform streaming sebagai hasil dari perkembangan iptek dalam membentuk persepsi, preferensi, dan gaya hidup anak muda terhadap budaya luar? Tentunya akan merubah sekali apa namanya ke bentuk keragaman budaya, misalkan dari segi tata bahasa, kita akan dari sopan santun. Dengan adanya budaya luar, kita akan berubah apa sikap tentunya, dan apa namanya banyaklah intinya dari perilaku kita akan berubah. Ya kita seolah-olah kita akan dijajal dari budaya luar sampai kita itu lupa sama budaya kita. Toh kemarin saya sempat viral itu media sosial karena budaya kita diakui, diklaim ke budaya luar, tapi kita tidak terima, sedangkan kita aja tidak mau melestarikan, apalagi kita mengakuinya. Itu kan kadang saya merasa merasa miris gitu loh. Kok nggak mau mengakui, nggak mau melestarikan, sedangkan budaya kita diakui orang luar, kita kok nggak terima.
kira-kira kan lucu nggak? Maksudnya itu loh, konyol loh. Kita aja nggak mau mengakuinya, sedangkan orang luar diklaim mengakui budaya kita, diakui orang luar, kita nggak terima. Kan alangkah salah bagi kita, bagi saya sih. Kalau bisa kita akui budaya kita lestarikan. Kalau bisa ya kita tetap hidupkan budaya lokal dan kesenian-kesenian tradisi lainnya, kuda kepang dan lain sebagainya kan masih banyak. Kalau bisa kita lestarikan dan kita kembangkan. Jadi kita kan bisa bisa melestarikan budaya itu sendiri dari sebelum orang luar mengklaim mengakui budaya itu sendiri. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Kak. Ya. Sekian wawancara dari saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Ludia Wirjana, ingin mewawancarai salah satu narasumber dari Sanggar Tari yang berada di Pangunglejo. Saya sudah bersama dengan Ibu Ririn sebagai narasumber. Sebelumnya Ibu, di sini saya izin untuk memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Langsung saja, pertanyaan pertama, bagaimana sebagai pengurus Sanggar Tari agar anak-anak muda saat ini mau meramaikan Sanggar Tari tersebut? Jadi kalau di desa saya ini ada forum mana, ada forum orang muda, dan di situ kan setiap bulan rutin pertemuan, dan di situ pula ada anak-anak yang memang dari SD itu memang sudah diajari menari. Jadi untuk melanjutkannya sudah mudah kalau di sini ya, apalagi kalau sekarang di SD itu kan ada market day, di mana market day itu anak-anak itu bisa tampil menari. Jadi memang mereka sudah tidak asing lagi dengan tari-tarian tersebut. Jadi anak-anak itu sudah salah ya? Dari TK itu sudah gitu kan. Untuk Sanggar Tari itu dibiayai oleh pemerintah KON, jadi gurunya dibayar, fasilitasnya baju-bajunya ada, dan ya sudah, anak-anaknya juga setiap hari Jumat latihan. Jadi latihannya cuma hari Jumat? Setiap hari Jumat, dan kalau mau tampil itu baru latihan sering gitu kalau mau tampil. Itu khusus orang daerah Pangurjo apa dari luar juga ada? Sementara masih di Pangurjo Utara. Tapi kalau yang dari luar mau ya nggak apa-apa. Tapi biasanya kami juga di Pangurjo itu kalau pas ada acara dan menunjukkan itu kan kalau sewa baju ada sewakan. Jadi bajunya itu juga nggak khusus buat itu ya Bu. Jadi kalau misal ada acara nanti juga semuanya ada nih, dari mana mau nyewa Bu, bisa boleh. Yang kedua, bagaimana pengaruh perkembangan iptek pada orang yang lebih tertarik pada budaya luar? Misalnya dance-nya Bu, terus kayak lebih ke budaya barat-barat gitu loh Bu. Karena kalau kita sudah tidak bisa mengelak lagi dengan budaya modern ya, tapi kan dari di Sanggar Tari ini juga ada tari modern ya, ada tari tradisional modern juga ada. Jadi tidak perlu yang tradisional berpaku pakem gitu, kecuali kalau tari sembah memang udah ada pakemnya kan. Tapi kalau untuk tari Melayu apa kan itu bisa dikombinasi dengan ini. Sekarang juga lebih mudah kalau ada gadget ya, ada sosmed kan, lebih mudah kita mau mencontoh atau mau lihat-lihat malah lebih mudah gitu. Lalu apa nih, kan ada akibatnya ya Bu. Jadi akibat dari anak-anak muda yang lebih tertarik pada budaya luar terhadap perkembangan Sanggar Tari ini apa Bu? Ya akibat yang tertarik di situ otomatis kurang menarik ya. Sanggar Tari itu kurang menarik karena sebagian anak muda biasanya bilang kalau kuno banget sih. Iya Bu. Kok masih tari tradisional sih? Kenapa nggak Blackpink? Kenapa nggak ngejek gitu kan? Jadi tetap aja, tetap ini sih ada sedikit kurangnya. Cuma kan sekarang bisa juga sih Kongo gitu kan, itu juga jadi alternatif kita untuk cinta ke budaya tradisional. Jadi masih terus di Lalu bagaimana perkembangan iptek mempengaruhi minat anak muda terhadap eksplorasi, penyerapan, dan adopsi budaya luar?
Nah, kalau iptek itu memang membantu sebenarnya ya. Sebenarnya dengan iptek itu kita tuh merasa terbantu karena kita bisa lihat dari sana, budaya sana. Cuma harus pinter-pinter kita yang menyaringnya. Jadi yang buruk ya jangan ditiru, yang bagus bisa ditiru. Lagian kalau untuk tari sendiri kita kan sering lihat kayak kita nih mau tari apa Papua, nggak mungkin kan kita lihat Papua, kita lihat sih dari sosmed. Sama tari Jawa kita lihatnya dari sosmed. Sebenarnya pengaruhnya itu kalau diambil yang positifnya itu sangat luar biasa dengan kayak itu, tapi pengaruh jeleknya itu tadi kalau budaya luar tidak kita saring ya jadinya anak muda jadi mencintai budaya luar dan meninggalkan budaya sendiri. Seperti itu. Jadi harus pintar-pintar kita. Tapi kan ibu sebagai pelatih juga sangat harus membimbing ya Bu, biar anak tersebut tidak terjerumus dalam budaya yang tidak baik. Lalu bagaimana pengaruh konten digital dan platform streaming sebagai hasil dari perkembangan iptek dalam membentuk persepsi, preferensi, dan gaya hidup anak muda terhadap budaya luar? Misal anak kecil sekarang tuh kan lebih kayak TikTokan gitu Bu, lihat-lihat TikTok, joget-joget TikTok, FYP iya, ya, itu joget-joget gimana? TikTok. Tapi sekarang di TikTok juga ada juga loh tari tradisional itu kan, itu bagus juga. Jadi tidak bisa kita hindari kalau untuk dunia digital itu sudah tidak bisa kita hindari. Yang penting kalau di sini ada semacam pertemuan forum orang muda, itu ada yang namanya aplikasi swipe set ya. Pernah dengar nggak? Ya itu apa sih, seperti aplikasi itu seperti kita harus seperti setelah kita bisa apa sih memilih-milih, yaitu di sini kan ada forum anak, forum orang muda itu setiap bulan sekali itu ada pertemuannya. Nah di situ kita bisa sharing, kita bisa ini nggak bagus loh, kamu terlalu vulgar loh kalau nanti ini, kamu ini loh, itu bisa di situ. Cuma hanya anak-anak tertentu saja yang mengikuti kegiatan ini, tidak menyeluruh satu desa itu tidak. Karena tetap ada aja anak yang ini males banget sih organisasi, ini males banget sih ikut sanggar seni yang cuma adanya gamelan, adanya tari-tarian itu kan banyak juga yang nggak suka. Mereka lebih cenderung melihat scroll TikTok lagu-lagu yang lebih menarik, joget-jogetannya yang lebih simple, gampang, tanpa ada pakemnya kan, gitu. Tapi ya itu tadi, sebenarnya dunia digital itu, sosmed itu membantu sekali kita untuk berkembang, berkreasi. Hanya saja ya itu tadi, harus pintar-pintar memilih, harus pintar-pintar apa membuang yang buruk, menerima yang bagus gitu. Iya. Oke. Itu saja mungkin ya Bu, pertanyaannya sangat membantu kelompok kami, sangat bagus. Ya satu lagi ya, bangsa yang besar adalah bangsa yang saling budaya. Iya, benar sekali. Itu tadi hasil wawancara sama narasumber kami, yaitu Bu Ririn. Itu saja, terima kasih Ibu kesempatannya, atas waktunya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.